perbanyak di amal tak, karena ini amal yang menemani kita di kubur. Namun punani mau amalat tak ajak nanti di jangan ki hapus itu amal tak, jangan ki hongi, jangan ki delete itu amal tak. Kenapa? Karena ada orang beramal tapi terhapus di amalnya. Apa itu yang menghapus amal? Nah ini jurusnya setan, itu strateginya setan untuk menjerumuskan kita tiga. Yang pertama, menghalangi kita untuk mengetahui ajaran agama kita, sehingga banyak orang lebih suka nonton TikTok daripada ceramah agama di YouTube. Nah, lebih banyak orang malas ke hadir begini, lebih suka keluar jalan-jalan. Waktu malam tahun baru mungkin banyak tahu yang hadir ya. Nah, lebih banyak. Kenapa setan menghalangi kita untuk mengetahui ajaran agama kita? Tetapi datang kita mendengarkan ceramah di gunung air bat, kalau setan ada dia batu dipelang dari ceramah. Ini buka di HP mendengarkan ceramah. Ini semi kerja halal, kerja haram, yang mana wajib, yang mana haram. Akhirnya setan menggoda kita. Jurusnya yang kedua, apa itu? Menghalangi kita untuk mengamalkan ajaran agama yang kita ketahui. Nah, sehingga dia tahu nalangir intama di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Nah, gatena nagaukan. Memang itu strateginya setan untuk menjerumuskan kita. Banyak orang yang tahu bahwa sholat itu wajib, tapi tidak jangan sembahyang. Mohon maaf, banyak orang yang tahu bahwa riba itu rentenir haram, tapi dia tunjuk pas ulun doi, pamana doi, pas cucu-cucu doi. Nah, karena tidak riba itu Ustaz. Amalika andele beli arisan itu riba. Apa nih doi dibeli doi? Nah, karena kena aja tahu na tentukan ini, tetapi nakana di semani taleno. Singkau majinjo. Bilang riba kan itu kalau ditetapkan ini. Alle mirisan ko tapi bali rambilangan sabu. Tidak begitu kita uah. Nasarnya di arisan dan nakana semami nah. Mengerti mama ko na? Riba itu. Hati-hati ki. Nah, inilah setan menggoda kita. Ternyata kita bisa melaksanakan yang baik, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Setan tidak berhenti, meluncurkan strategi yang ketiga. Apa itu? Berusaha bagaimana itu amal kebaikan tahiran semua pahalanya. Tidak ada didapat. Ya, tidak ada dapat. Contoh dalam Al-Quran, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah berfirman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan menyakiti perasaannya saudaramu yang kau berikan sedekah. Contoh, selalu milik mana bantu di tawa 10 tahun yang lalu nih. Mimi di catatan malaikat rakib pencatat amal baik. Tiba-tiba balas di juri tawa. Akhirnya sulit di kanan. Coba tenak kenyo selalu nih mate. Astagfirullah banget tuh. Jangan ngapa karena itu 10 tahun yang lalu anjir. Nakin yang urusan ngasih di PJS nanon apa. Akhirnya tidak bayar, dia apa istilahnya dimasuk perawatan khusus. Enaknya asen kembali yang bantu. Coba enaknya salah yang mati, hati-hati ki. 10 tahun menyatakan kalau malaikat rakib langsung hapus. Tidak ada pahala didapat. Hilang iya. Apalagi negara. Coba enaknya dia tidak menjuna. Nanti sarjana anak pun enaknya. Naknya bantu riolo, nakapanci bodong. Ngajain dan anak di sekolah anak ngajar pas membantu. Ada cerita begitu sampai sakit perasaan hatinya orang yang dibantu, tidak ada pahala. Hati-hati hilang pahala. Jadi beramal tetapi pertahankan amal itu supaya tidak terhapus. Apalagi yang menghapus pahala kita. Ini riya. Seperti riya an-nas. Masih lanjutan ayat itu, dia beribadah menafkahkan hartanya. Misalnya itu dengan riya, mau dipuji, hati-hati ki. Nah, ini riya kata Nabi asyirkul asghar. Termasuk perbuatan syirik itu riya. Termasuk apa-ruah. Tetapi kategori syirkul asghar, syirik kecil. Kenapa apa-ruah? Nah, sahabat Allah Ta'ala tujuannya. Mau dipuji, jinikana atau alim, jinikana orang rajin bersedekah. Mau dikatakan orang mati syahid, mau dipuji, hati-hati ki. Karena ini strateginya setan yang terakhir. Fajayimi malanu, tetapi saya masuk di hati membisikkan sifat riya dalam hati. Hati-hati. Namun inilah namanya manusia biasa muncul itu sifat riya. Cepat istighfar. Kalau perlu setiap selesai salat berdoa, ya Allah,
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang saya ketahui, termasuk riya. Dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang saya tidak ketahui. Nah, perbuatan syirik itu riya. Nabi mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar. Allahumma inni asta'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lama wa astaghfiruka lima la a'lam. Karena Nabi Abu Bakar ini riya bahaya, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, biasa tiba-tiba muncul di hati kita. Apalagi anak-anak mudanya sebagian beribadah baru bikin status, alhamdulillah selesai tahajud 8 rakaat 3 witir, langsung banyak like 100 like. Enak kita rasa perasaan like di Facebook banyak, senang like kak. Hati-hati ki, jangan sampai itu riya. Kenapa? Karena iblis itu alumni surga. Cara deki macet iblis. Karena yang dulu itu ahli ibadah. Hampir seluruh tempat di bumi ini itu pernah tempat disujud oleh iblis. Akhirnya dinaikkan derajatnya, dimasukkan ke dalam surga. Namun karena dia sombong takabur, tidak mau hormat sujud kepada Adam, sehingga dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi ini riya, godaan iblis yang paling terakhir untuk menjermuskan kita. Apalagi menyumbang karena ingin dipuji saja, ya hati-hati. Tapi sebenarnya riya itu yang tahu cuma kita dengan Allah. Hatinya itu seorang hanya dia yang tahu dengan Allah. Kita juga tidak boleh sembosi orang riya dan jumai kalau dikah tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Karena boleh jadi ada orang yang mengumumkan sumbangannya di masjid. Sumbangannya di masjid misalnya penjual tomat menyumbang 500.000, misalnya dia bacu 500.000. Boleh jadi bukan riya itu. Tujuannya apa? Pancing dia pabaluk bulainga, pabaluk bajuah supaya dia juga mau menyumbang. Sehingga orang berpikir biasa, masa pabaluk tomat 5 bilangan sabu, herto anak kiri. Itulah kalau tujuannya. Terkadang memang itu sumbangan perlu diumumkan. Kayak pejabat itu harus diumumkan, sebaiknya kadang harus diumumkan supaya bawahannya itu juga menyumbang. Ikut juga menyumbang. Misalnya ada kunjungan, misalnya sampai Ramadan Pak Wali atau Pak Camat, biasanya itu dulu raya di belakang. Pasti diumumkan sumbangan dari Pak Camat sekian. Berarti Pak Lurah Panampu. Lurah ini. Seperti itu terkadang memang diumumkan. Yang tidak diumumkan itu belum tentu juga ikhlas. Siapa tahu anak-anak ikhlas kita wajib mayan. Kenapa diumumkan misalnya sumbangan amplop nomor 201 1 juta rupiah tanpa nama 1 juta rupiah. Tapi nak kau bikin rampin awe nusen je tanpa nama 201 inak kenje talo. Coba tanya nak kana-kana. Kapan tahu baru di kana. Kenapa tahu. Intinya cuma kita yang tahu dengan Allah. Sama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu beda pula sama yang tangga bangi. Kalau Abu Bakar dia kecilkan suaranya kalau salat tengah malam. Umar bin Khattab ngelompoi sarana. Ikutan nangin Umar. Abu Bakar, kenapa kalau kau salat tahajud, salat tengah malam, kau kecilkan suaramu? Apa kata Abu Bakar? Aku takut jangan sampai kubesarkan suaraku, timbul sifat riya dalam hatiku. Sampai itu Bakar balik ya. Umar sendiri tanya, Umar, kenapa kau besarkan suaramu pada waktu salat tengah malam? Saya mau tetanggaku dengar supaya dia juga bangun salat tengah malam. Sampai waktu tengah itu sampai kalian tahu sampai. Jadi intinya itu ya, kita tidak boleh menilai orang ya. Tidak boleh menilai orang ya. Boleh jadi juga yang bikin status di Facebook itu ya untuk memotivasi orang supaya mau juga Jumat berbagi. Biasa juga tahu laporan pertanggungjawaban karena sekarang ini saya lihat banyak nih komunitas Jumat berbagi. Bukan uangnya pakai, sumbangannya orang toh. Sehingga dia pertanggungjawabkan share di Facebook. Selama itu bukan riya ya, hanya Allah yang tahu. Jadi ikhlas itu memang engkau dipuji atau dicaci sama saja, tidak ada bedanya. Itulah ikhlas. Tidak berpengaruh memuji atau apa, tidak ada di perasaan dalam hatiku bangga, tidak seperti itu ya. Namun kita harus hati-hati, yang namanya manusia biasa. Apalagi yang membatalkan pahala kita. Ini yang ketiga, ini yang biasa orang lakukan tanpa sadari. Apa itu? Gosip. Hati-hati, gosip. Tambah digosok, tambah sip. Diceritain orang anak para rupa tahu, hati-hati ki. Nah bila Ustaz karena tuh ginjo
Kalau tuh jangan itu mi gosip. Punanin sih tahu karena cerita laroi maka itulah gosip. Kalau tidak benar itu namanya fitnah. Fitnah. Jadi soalnya jadi gosip itu, menggibah itu, kita kasih pindah langsung pahala kepada orang tersebut. Saya pernah dengar ceramahnya Syekh Ali Jabir. Dia bercerita tentang gibah itu gosip. Mana cerita ada seorang yang akan berangkat haji dengan istrinya. Tiba-tiba istrinya tidak jadi berangkat. Akhirnya digantikan oleh iparnya, adiknya suaminya. Sampai di tanah suci sudah melaksanakan rangkaian ibadah haji, lebami hukum di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, nakum ribeninna, napau miandina. Karena cepat pergi pulang deh. Mungkin bukan warga Indonesia, mungkin negara Arab mungkin yang bisa langsung pulang kalau selesai. Nah bilang kenapa mau cepat-cepat pulang? Anakku mak di daenmu, anakku mak di iparmu. Nah karena minjun di, nah anakku kamar deh. Kau dalak naja poin. Nah di waktu yang sama, istrinya ini yang tidak jadi berangkat, yang dibilangi kok dalak oleh iparnya, mimpi. Dalam mimpinya dia melihat dirinya tawaf sa'i, di padang Arafah tahallul. Ternyata terbangun dari mimpinya, dia penasaran apa artinya mimpiku aneh. Kenapa nikmat sekali begitu saya terbangun dari tidur. Akhirnya dia cari orang yang paham memaknai mimpi. Disampaikanlah bahwa barusan saja engkau mendapatkan pahala haji. Nah karena tidak mungkin saya tidak berangkat haji. Yang jelasnya barusan engkau mendapatkan pahala haji. Pahala hajinya siapa? Pahala haji dan disumpahin yang mengatakan kok dalak aja boleh langsung pindah. Nah, jadi ibu hati-hati ki, bukan semuanya hati-hati ki. Jangan sampai pulang ini bermajelis taklim, mendengarkan dia bertausiah, dia dengar ceramah tausiah, langsung dicerita orang-orangannya langsung pindah pahala. Kenapa? Karena hadir seperti ini, mendengarkan ceramah agama, pahalanya lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Nah, saya kira tidak ada di sini yang pernah langsung salat sunnah 1000 rakaat satu malam. Iya. Jadi pikir makanya rugi itu beribadah baru orang lain. Jadi betul yang menemani kita di kubur adalah amal tak. Tetapi hati-hati dengan amal tak. Jangan sampai amal tak yang kita harapkan justru sudah terhapus semua, atau amal tak yang kita harapkan pindah kepada orang.